Aku secara nggak langsung gitu sebenarnya, tapi aku juga ikut gitu. Bang, terkait sidang tadi Bang, bos saksi mengatakan semua tidak mengetahuinya Bang. Iya. Itu apa bagaimana Bang? Terima kasih. Jadi saya mulai dulu dengan ini ya, sekali lagi bukti ketidakhormatan dari pihak tergugat ke pengadilan, ya, dengan tidak menghadiri kembali ya pemeriksaan saksi, walaupun menurut majelis hakim tadi sudah dipanggil, ya, sudah diundang di court ya. Jadi tidak hadir kembali ya, dan tidak ada kabar juga ya. Itu pertama yang menunjukkan tidak hormatnya pihak tergugat ya, yang seharusnya selanjutnya proses yang ada seharusnya ya diharapkan ya dari pihak majelis itu sudah bisa memutuskan dengan tegas ya bagaimana dengan ketidakhadiran mereka di pengadilan ini, dengan tidak menghormatinya mereka ke majelis hakim. Itu pertama. Kemudian selanjutnya mengenai saksi yang tadi dihadirkan dari kami pihak penggugat, tentu untuk hari ini jelas bahwa saksi yang hadir itu adalah yang mengetahui, yang mendengar, mengalami langsung. Ya, jadi saksi yang hari ini hadir adalah saksi yang ada di lokasi. Ya, penekanannya ada di lokasi pada saat dilakukan yang namanya proses constatering, yang merupakan lanjutan daripada permohonan eksekusi dari pihak tergugat, yang menurut kami masih cacat hukum di sana. Jadi dengan proses constatering yang terjadi menegaskan kembali bahwa dari pihak saksi kami tidak melihat dan mengkonfirmasi bahwa tidak adanya pihak BPN yang hadir. Ya, karena gugatan kita adalah berupa dasar eksekusi yang tidak benar, ya, maka otomatis dengan proses daripada constatering yang tidak benar, yang tidak dihadiri oleh pihak BPN, sekali lagi, maka kami berharap majelis bisa melihat secara nyata, ya, karena saksi sudah menyatakan tidak melihat adanya BPN. Itu untuk yang di proses constatering secara langsung. Kemudian selanjutnya konfirmasi yang dilakukan adalah mengenai proses adanya surat Departemen Dalam Negeri Dirjen Agraria yang menyatakan dan dilihat langsung oleh pihak saksi aslinya yang dikeluarkan, bahwa jelas tertulis di sana bahwa dengan adanya Undang-Undang Agraria tahun 1960, maka seluruh tanah termasuk tanah Gran C nomor 1490 telah gugur dan tanah tersebut kembali menjadi milik negara. Dengan kata lain, semenjak adanya Undang-Undang Agraria tersebut yang diperkuat dengan dokumen asli dari Departemen Dalam Negeri Dirjen Agraria tersebut, maka jelas kepemilikan dari Gran C, ya, sesuai dengan apa yang kita hadirkan pada saat itu, sertifikat hak milik daripada penggugat menjelaskan dengan jelas dasar dari BPN mengeluarkan sertifikat, di bawahnya tertulis bekas tanah Gran C. Sehingga hari ini para saksi mengkonfirmasi dengan sangat tepat bahwa bekas tanah Gran C tersebut sudah menjadi milik negara. Dan sekali lagi,
proses dari tanah negara menjadi kemudian diajukan secara sah oleh para penggugat klien kami ini menjadi satu proses sertifikat hak milik melalui BPN yang jelas prosesnya melalui BPN dan sertifikat yang tidak pernah digugat sebelumnya oleh siapapun. Ya, jadi proses yang ada tersebut kami yakini karena dilakukan oleh pihak BPN, maka jelas dasar daripada penerbitan sertifikat hak milik tersebut telah sesuai dengan yang tercantum di dalam Undang-Undang Agraria, bahwa yang menguasai sekian puluh tahun tanah negara diberikan hak utama untuk mengajukan hak kepemilikan. Berdasarkan kami percaya, berdasarkan dasar tersebut, maka pihak BPN sebagaimana proses selayaknya tanah-tanah di daerah manapun di Indonesia, maka sertifikat yang diterbitkan oleh BPN juga adalah sah sampai dengan saat ini, karena sekali lagi belum pernah ada gugatan atau pembatalan apapun yang dilakukan. Ya, jadi kehadiran daripada kedua saksi kami memang tidak sepenuhnya mengetahui secara luas, tetapi kami mengkonfirmasi setiap detail. Ya, yang penting walaupun nantinya untuk pihak bagaimana penjelasan Undang-Undang Agraria tentu ada, nanti akan kami hadirkan saksi ahlinya. Ya, jadi mungkin hari ini untuk agenda pentingnya pemeriksaan saksi yang kami hadirkan itu menegaskan kembali dan melihat kembali serta mengalami langsung ya peristiwa yang ada di lapangan tersebut. Ya, mungkin itu dari kami. Bang, harapan Silakan. harapan semakin interpretasi. Harapan kami yang pertama tentu kami sangat berharap majelis hakim yang terhormat bisa menilai dari sejak awal bagaimana itikat tidak baik dari pihak tergugat yang sampai dengan sekarang tidak pernah menghormati proses pengadilan. Bagaimana pada saat di pemeriksaan setempat di lapangan juga menimbulkan yang namanya kegaduhan, tidak menghormati hakim yang hadir. Sehingga ditambah dengan fakta-fakta dan bukti data asli yang kami tunjukkan terkait daripada kepemilikan sah daripada klien kami, terkait daripada cacatnya proses permohonan eksekusi sampai dengan terbitnya penetapan eksekusi, maka tentu harapan kami kepada majelis hakim yang terhormat mohon untuk dapat diberikan satu putusan yang jelas bahwa putusan eksekusi, penetapan eksekusi mulai daripada permohonan eksekusi adalah cacat hukum dan seharusnya batal demi hukum. Seperti itu. Bang, ada berapa saksi lagi Bang? Ya, saksi di kasus 199 tadi kita mintakan majelis hakim untuk saksi fakta itu kurang lebih ada 2 lagi. Kemudian untuk saksi fakta di kasus 200 itu kurang lebih maksimal kita mohonkan masih kurang lebih ada 6 lagi. Ya, di luar dari nanti saksi ahli yang akan kita hadirkan. Jadi kami akan menghadirkan seluas-luasnya fakta dan bukti yang ada. Sehingga nantinya kami kembalikan, kami percayakan sepenuhnya kepada majelis hakim yang terhormat bagaimana dari proses pengadilan ini, fakta-fakta persidangan dari saksi maupun bukti yang telah kita hadirkan. Diharapkan tentu untuk majelis hakim dapat memutus yang bagaimana yang benar-benar ditunjukkan berdasarkan fakta dan bukti yang ada di pengadilan. Terima kasih. Oke bang, terima kasih bang. Kita tahu putusan itu berbunyi putusan, bukan keputusan. Dan makanya ini barang hanya cuma bisa diajuin fotokopinya oleh pihak lawan. Bang, ada nggak kemungkinan besar ini kalau ada analisisnya ada dugaan mafia tanah gitu?
Silakan saudara jawab sendiri. Saya kira Nilai semua sendiri. punya jawaban yang sama di dalam hati. Bayangkan ibaratnya orang yang tidak pernah tinggal di sana dan warga selama saksi fakta tidak mengenal si tergugat, tidak pernah tinggal di sana, berlalu lalang di sana, tiba-tiba bisa katanya menguasai dan melakukan eksekusi. Itu kan jadi tanda tanya besar. Ya, ini kan ada pola-pola kan. Gitu. Ya kalau mau katakan mafia tanah itu nilai sendiri. Orang yang nggak pernah tinggal, orang yang nggak pernah berlalu lalang, tahu sendiri lah, kok bisa loh gitu. Kan pertanyaannya gitu aja. Jadi warga situ gak ada yang mengenal dia? Ada mengenal. Tuh tadi dari saksi kan dikatakan Kan ada kesaksian di dalam Iya, iya. 20 tahun loh tinggal di sana. Iya, 20 tahunan tadi dia. Dari lahir tidak pernah melihat lalu lalang tinggal di sana apapun sewa dan sebagainya. Gitu. Oke bang, makasih bang. Ya, Baik, terima kasih.